Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Pagi hari yang cerah ini, sahabat sekalian, sejenak mari kita menyadari bahwa pandemi sudah setahun lebih bersemi di tengah-tengah kita. Tentu saja dengan masa yang cukup panjang seperti ini, tentunya akan menyisakan banyak cerita, banyak kisah tentang bagaimana kita melewatinya, bagaimana kita menjalaninya. Sebutlah misalnya mereka yang telah pernah terpapar, ataupun mungkin keluarganya, bahkan mungkin telah kehilangan sebagian dari anggota keluarganya. Maka tentu saja sahabat sekalian, mereka akan sangat merasakan akan dampak daripada pandemi ini. Atau sebutlah misalnya mereka yang ekonominya terdampak, aktivitasnya terdampak, maka tentunya mereka orang-orang yang sangat merasakan akan dampak daripada pandemi ini. Mereka yang aktivitasnya terganggu, perekonomiannya terhambat, dan berbagai kendala-kendala lain yang timbul akibat daripada pandemi yang berkepanjangan ini, maka tentu mereka adalah orang-orang yang paling merasakan akan dampaknya. Tentu saja sahabat sekalian, setiap kita perlu untuk saling empati, turut merasakan apa yang saudara-saudara kita rasakan. Dan apa yang telah mereka rasakan tidak menutup kemungkinan juga akan terdampak pada keluarga kita, bahkan boleh jadi juga kepada kita sendiri. Karena itu sahabat sekalian, pandemi yang berkepanjangan ini dan kita tidak tahu hingga kapan akan berakhir, maka dua hal yang kita butuhkan adalah ikhtiar dan tawakal. Dua hal ini sahabat sekalian adalah dua hal yang tak terpisahkan. Di sisi lain kita harus berikhtiar, harus berusaha, dan di sisi lain kita harus bertawakal, berserah diri kepada Sang Pencipta, Zat yang Maha Mengatur, Zat yang Maha Mengetahui dan mengatur segala kehidupan kita. Dan Dialah Zat yang Maha Tahu dan mengerti, paling mengerti apa yang pantas dan bagaimana seharusnya dialami oleh umat manusia ini. Dan Dia pula Zat yang tidak menurunkan suatu bala, suatu ujian, melainkan sesuai dengan kesanggupan hamba-hambanya. Ikhtiar, usaha, segala potensi, segala usaha yang kita lakukan untuk meraih sesuatu, maka itulah ikhtiar kita. Ikhtiar yang benar tentu dibutuhkan sebagai usaha kita untuk menyelamatkan diri kita atau menjalani aktivitas kita pada masa pandemi ini. Bagaimana upaya yang kita lakukan, bagaimana ikhtiar yang halal, yang benar. Syariat ini telah menuntun akan hal itu. Para ahli kita, para ilmuwan kita telah merumuskan bagaimana seharusnya kita berikhtiar. Para ahli kita, tenaga medis kita telah berkolaborasi dengan para ulama untuk kemudian merumuskan bagaimana seharusnya kita berikhtiar menjalani hidup di masa pandemi ini. Di sana ada telah protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Di sana telah ada rambu-rambu fatwa ulama kita bagaimana seharusnya kita menjalankan aktivitas ibadah di masa pandemi. Maka dengan menjalankan itu, menerapkan prokes, protokol kesehatan, mematuhi segala yang telah dianjurkan oleh ilmuwan tenaga kesehatan kita adalah bentuk ikhtiar kita. Ya. Mengkonsumsi suplemen, mengkonsumsi obat-obatan yang bisa, multivitamin yang bisa menjaga kesehatan kita, memperbaiki pola hidup, ya. Mengkonsumsi makanan yang halalan lagi thayyibah agar kita lebih kuat, fisik kita lebih kuat adalah bentuk ikhtiar kita. Ya, bagaimana kemudian fisik kita, tubuh kita lebih kuat, daya tahan tubuh kita, antibodi kita ini lebih kuat,
sehingga kita tidak mudah terserang oleh virus itu, maka ini adalah bentuk ikhtiar kita. Atau dengan berbagai anjuran-anjuran yang telah ditetapkan oleh pemerintah kita, ilmuwan kita, adalah bentuk ikhtiar yang seharusnya kita lakukan dalam menjalani aktivitas di masa pandemi ini. Perlunya ikhtiar ini, sahabat sekalian, ini kemudian kita bisa lihat dalam banyak dalil-dalil yang disebutkan baik dari Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah SAW. Begitu juga apa yang dialami oleh para sahabat Nabi kita, ya, para khulafa ar-rasyidin. Sebutlah misalnya apa yang pernah dialami oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika pernah menegur seseorang yang beribadah di masjid, terus tinggal di masjid, berdoa dan berdoa, ya, memohon apa yang dipinta, hingga akhirnya dalam kisah itu disebutkan bahwasanya Umar bin Khattab datang bertanya, bagaimana, sudah dapat? Orang itu mengatakan, belum ya Amiral Mukminin. Maka Umar kembali mengatakan, kalau begitu terus berdoa lagi. Setelah itu kemudian untuk kedua kalinya Umar bin Khattab mengatakan, bagaimana, sudah dapat? Tapi lagi-lagi orang itu mengatakan, belum ya Amiral Mukminin. Maka akhirnya Umar bin Khattab mengatakan, keluarlah, carilah karunia Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, karena sesungguhnya langit ini tidak menurunkan hujan emas. Dari sini sahabat sekalian kita bisa melihat bahwasanya ikhtiar ini ada. Ikhtiar, berusaha melakukan aktivitas untuk mendapatkan nafkah adalah bentuk ikhtiar yang syariat ini anjurkan untuk kita lakukan. Ya, bentuk ikhtiar yang syariat ini perintahkan kepada kita. Ya. Maka demikian halnya dengan kesehatan, ya, untuk terhindar dari segala bentuk penyakit, terhindar dari segala bentuk mara bahaya, ya, berbagai gangguan kesehatan, tak terkecuali diantaranya adalah virus yang sampai hari ini terus mengkhawatirkan setiap kita. Ya, maka dengan ikhtiar ini, ya, dengan berusaha untuk menghindarkan diri kita dengan berbagai protokol-protokol kesehatan yang telah ditetapkan, anjuran ilmuwan kita, tenaga medis kita, adalah bentuk ikhtiar yang seharusnya juga kita lakukan. Ya. Karena itu sahabat sekalian, poin pertama ini mesti kita jalankan ikhtiar, ya, berusaha dengan segala potensi, dengan segala daya dan tenaga kita kerahkan untuk mendapatkan itu. Ya. Sahabat sekalian, hal yang kedua adalah dengan bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang kedua yang tak lupa kita butuhkan, dan kiranya tidak disalahpahami untuk kemudian seseorang berusaha kemudian dipisahkan dengan bentuk tawakal itu, atau dikatakan orang yang berusaha berarti tidak tawakal, atau sebaliknya orang yang tawakal maka tidak butuh lagi berusaha. Maka ini tentu konsep tawakal yang tidak benar. Ya, sebagaimana pada video kali ini sahabat sekalian, ya, saksikan hingga akhir karena saya akan menyebutkan bagaimana Rasulullah menyebutkan konsep tawakal yang benar. Ya. Ketika ada sahabat Nabi yang datang menemui Rasulullah, maka Nabi kemudian mengatakan, bagaimana tungganganmu? Ya, kendaraanmu? Dia mengatakan, saya lepaskan saja ya Rasulullah. Kemudian saya berserah diri kepada Allah, saya bertawakal. Maka kemudian Rasulullah menegurnya mengatakan, bukan begitu konsep tawakal yang benar. Tetapi ikat dulu, baru kemudian berserah diri, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikat dulu untamu, ikat dulu kudamu, tungganganmu, baru kemudian kita bertawakal, ya, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah sahabat sekalian konsep tawakal yang benar. Karena itu untuk sehat, untuk kita terhindar dari virus dan berbagai ancaman kesehatan ini, maka kita berikhtiar dulu. Ya, kita lakukan dulu berbagai upaya-upaya untuk hidup sehat, baru kemudian kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berserah diri, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha mengetahui apa yang terbaik yang akan menimpa kepada hambanya. Demikian sahabat sekalian, mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu dan kita termasuk orang-orang yang berikhtiar dan
bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.